Haleluya. Selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru 2023. Bersama ini kita ada dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Agus Wibowo. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada tahun baru ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya tema ini dapat memberkati kita semua, dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di tahun 2022, sehingga pada hari ini kami boleh memasuki tahun 2023. Kiranya Tuhan yang memimpin menyertai kami sehingga kami dapat melalui hari-hari yang akan kami lalui. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan-Mu, urapi setiap kami, berkati para pemirsa Rati TV dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya para pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dan mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita di mana kita merayakan Natal, kita sudah banyak mendengarkan khotbah-khotbah tentang Natal. Mungkin saya juga akan mengkhotbahkan hal yang sama, tetapi dengan tema pada saat ini, yaitu tema berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap supaya kita semua berjalan bersama dengan Tuhan untuk melalui tahun-tahun yang akan datang, melalui hari-hari yang akan kita lalui. Kita bersyukur kita boleh melewati tahun 2022, dan pada hari ini, di tahun baru ini tanggal 1, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan minta penyertaan Tuhan supaya hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang kurang? Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan sanggup memelihara setiap kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya punya teman, dia bekerja di lembaga administrasi negara. Jadi kalau Bapak Presiden mau berkunjung ke suatu daerah, maka teman saya itu mempersiapkan segala sesuatunya. Dan fasilitas-fasilitas dari pemerintah tentunya pasti sudah ada. Begitu pula pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah
kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan dan fasilitas kehidupan juga Tuhan berikan sepanjang kita berada di jalan-jalannya Tuhan. Sepanjang kita mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan, percayalah ada penyertaan, ada pertolongan, ada pimpinan, ada kekuatan. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti perjalanannya nanti tidak menemui rintangan, tidak menemui hambatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tapi pada saat kita mau berjalan mengikuti arahan jalan-jalannya Tuhan, disitulah ada berkat kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kelahiran Kristus ke dunia ini adalah berbicara tentang kehidupan yang baru. Saudara dan saya semua umat manusia, firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kelahiran Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan setiap kita. Karena firman Tuhan Yohanes 3:16 firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh keselamatan. Ayat selanjutnya berkata bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkannya. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan kita dengan Kristus pada saat kita melahirkan Kristus, menyambut kelahiran Kristus dalam hidup kita, percayalah pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Sepanjang kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Firman di awal tadi yang kita baca, saya akan langsung saja membaca yang ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ceritanya begini. Bahwa ahli perbintangan itu dia bukan ahli Taurat, dia bukan orang yang memahami tentang keberadaan ayat demi ayat. Walaupun saya percaya dia juga orang yang pintar, tetapi ahli perbintangan ini adalah orang-orang yang pintar yang dapat membaca alam semesta. Walaupun dari apa yang kita baca juga di sana ada para nabi, ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengerti akan kitab suci, yang mengerti akan kelahiran Kristus ke dunia ini. Namun mereka tidak merenungi, tidak meresapinya. Sehingga pada saat Kristus hadir, saat Kristus lahir ke dunia ini, mereka tidak menyambutnya. Mereka mungkin beraktivitas biasa. Tetapi ahli perbintangan ini dapat membaca alam semesta. Bahwa ada bintangnya yang turun di Yerusalem. Bintang tentang menceritakan kelahiran raja, segala raja yaitu Kristus Tuhan. Tadi juga dikatakan lalu setelah mereka, memang ini orang-orang pintar, ahli-ahli majus ini, orang-orang majus ini orang-orang yang pintar. Namun mereka juga ada kelemahannya dalam memahami tentang kebesaran Tuhan. Makanya mereka mencarinya itu di kerajaan. Karena mereka berpikir bahwa seorang raja pasti lahirnya di kerajaan. Dan menemui Herodes. Bertanya kepada Herodes, akhirnya Herodes pun kaget. Juga ahli-ahli Taurat, baru mereka menyelidiki kitab suci dan di sana ditemukan bahwa di Yerusalem akan lahir seorang bayi juru selamat. Saudara-saudari yang terkasih, dan singkat cerita akhirnya orang-orang pintar tersebut, ahli perbintangan tersebut menemukan bayi di kandang domba. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah mereka mengalami perjumpaan dengan bayi Kristus, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, ada kehidupan yang baru yang harus dia lalui. Kalau dia tidak mengikuti jalan-jalan baru, tidak mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan, mungkin mereka tidak selamat. Karena ayat 12 tadi dikatakan mereka harus pulang melalui jalan lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Saya tidak akan membahas tentang kisah ini lebih dalam lagi, tetapi yang saya ingin bahas di sini adalah jalan lain yang artinya kehidupan baru, kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ada hal yang luar biasa yang patut kita contoh di mana orang-orang Majus ini. Mereka akhirnya pulang tidak mengikuti jalan yang telah mereka lalui, tapi mereka mengambil jalan lain sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 12 jelas berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Karena kita tahu, saudara terkasih, tadi Herodes memang berkata hendak menyembahnya, tapi sesungguhnya Herodes memiliki hati yang jahat, ingin membunuh Kristus. Karena Herodes merasa tersaingi, ada seorang raja yang akan memimpin. Nanti aku jadi apa? Kira-kira seperti itu. Herodes tidak memahami bahwa bayi yang lahir pada saat itu adalah sang juru selamat, sang pemilik kuasa sorga dan bumi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tetapi inilah luar biasa, orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya pasti diubahkan. Hidupnya pasti akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berharap kita semua di tahun baru ini kita bukan hanya sekedar mengalami perjumpaan dengan Kristus, tetapi marilah kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan lain atau berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita harus bisa meninggalkan sifat kemanusiaan lama kita. Mungkin dulu kita adalah orang yang sangat berdosa, orang yang banyak melakukan banyak kejahatan, pemarah, emosional dan lain sebagainya. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Penuhi kita dengan kasih dan anugerah Tuhan. Jangan mengikuti cara-cara hidup kita yang lama. Cara-cara kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Cara-cara kehidupan yang penuh dengan dosa. Yang maunya menangnya sendiri, mudah tersinggung, khawatir, gelisah. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, mari kita hidup baru, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita anak-anak Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Kristus di tahun baru ini, kita pun bisa hidup baru. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Natal bukan hanya sekedar perayaan. Tahun baru bukan hanya sekedar perayaan, menyambut sukacita, menari dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hidup kita pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, biarlah hidup kita mau bukan hanya menyambut tahun baru, tapi hidup kita diubahkan semakin baru, yang terus-menerus diperbarui. Kiranya kebenaran firman Tuhan memperbarui kehidupan kita, dan kita biarlah memiliki hati yang rela, yang mau diubahkan. Milikilah hati yang lemah lembut supaya lentur untuk diubahkan. Tidak lagi pemarah, tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi jadilah orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan, dan apapun yang terjadi, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun harus melewati lembah kekelaman, di sana tetap akan ada pertolongan Tuhan. Saya tidak bayangkan kalau orang-orang Majus itu berjalan mengikuti jalan lama. Pasti di sana juga mungkin ada Herodes yang akan membunuh atau menahannya. Tapi saya percaya bahwa orang Majus itu pulang dengan selamat karena mengikuti jalan-jalan Tuhan. Berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan, mendapatkan penyertaan kasih dan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sinar terang Tuhan yang akan menyinari setiap kita.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu, para pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada, mungkin hidupmu terasa gelap sekali. Terasa gelap oleh karena ada tekanan persoalan, ada masalah yang datang sini berganti. Sehingga tidak tahu apa yang harus dilalui, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah ada terang kasih Tuhan yang akan menyinari hidupmu, sehingga kita akan bisa mengerti jalan-jalan mana yang harus kita lalui. Kalau kita berada dalam jalan gelap, biasanya kita mungkin nabrak sana, nabrak sini, nggak tahu apa yang benar, nggak tahu apa yang salah. Ada lubang pun mungkin diterobos saja. Tapi saat kita ada terang Tuhan, dalam kehidupan kita ada terang Tuhan, kita akan mengerti mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang harus kita lalui, mana yang bukan. Karena ada terang Tuhan yang menyinari hidup kita. Dan orang yang berjalan dalam terangnya Tuhan, hidupnya pasti akan dipenuhi dengan sukacita. Dia tahu, dia tidak perlu malu. Tapi kalau orang dalam gelap, berjalan dalam kegelapan. Seandainya misalkan ini ruangan ini gelap. Lalu di muka kita ada kotoran dan sebagainya. Kita pun gak tahu. Tapi saat kita berjalan dalam terang Tuhan. Mungkin tangan kita atau wajah kita ada kotoran yang menempel. Kita akan membersihkannya dengan mudah. Oleh karena itu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Supaya ada terang Tuhan yang menyinari setiap kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah di tahun baru ini hidup kita semakin baru, semakin diperbarui. Mungkin ada yang terikat oleh ikatan-ikatan dunia ini, ikatan dosa, perzinahan, atau ikatan mungkin narkoba, dan lain sebagainya. Percayalah, ada kuasa Tuhan yang akan mampu membebaskan setiap kita. Sepanjang kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ada terang Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk hidup baru di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini berbicara mungkin kita adalah orang-orang berdosa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu kita semua yang merasa dosanya sangat besar. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pada saat para gembala mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Allah, ditemui bahwa malaikat Allah berbicara ada bayi yang baru lahir, yaitu raja segala raja. Mereka mengalami ketakutan karena mereka sadar mereka adalah orang berdosa. Sehingga mereka berpikir kalau dia orang berdosa berjumpa dengan Tuhan pasti akan mati. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kaun kesumba, firman Tuhan mengatakan orang yang diampuni oleh Tuhan, dosamu akan menjadi putih seperti salju. Putih seperti bulu domba, dihapuskan, mendapatkan pengampunan. Karena ada kuasa darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan. Makanya firman Tuhan ini berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pada zaman para nabi dulu, zaman Nabi Musa dan sebagainya, orang untuk memasuki ruang doa, ruang maha kudus, itu tidak semua orang bisa masuk ke sana, saudara-saudari terkasih. Yang bisa masuk ke ruang maha kudus, itu hanya golongan Lewi. Dari suku Israel ada 12 orang yang bisa masuk ke sananya, orang-orang dari golongan Lewi. Dari suku Lewi, dan dari antara suku Lewi juga tidak semuanya. Itu hanya golongan orang keturunan Lewi dari Bani Harun, saudara terkasih. Di antara dari Bani Harun pun tidak semua orang bisa masuk untuk memasuki tempat kudus. Hanya orang yang memiliki jabatan imam. Dan imam pun tidak memiliki jabatan imam bisa masuk ke sana sembarangan juga tidak bisa. Hanya seorang imam besar.
orang imam yang memiliki jabatan imam besar. Dan semua orang imam besar itu pun tidak bisa masuk sembarangan. Hanya imam besar yang memiliki jadwal untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau tidak, dia akan mati di ruangan itu. Makanya pada saat itu zaman Musa, orang masuk ke ruangan kudus, kakinya dikasih gemerincing. Supaya itu menandakan tanda kehidupan. Kalau dia mati juga kakinya diikat. Orang nggak bisa masuk menarik mayat sembarangan, makanya diikat tali. Kalau sudah nggak ada suara gemerincing di kakinya, imam itu akan ditarik karena tandanya sudah mati. Tapi saat ini oleh karena ada kuasa darah Yesus yang telah mati, yang mencurahkan darahnya untuk kita ditebus, kita disucikan, sehingga kita bisa menghadap Allah Bapa kapan saja. Pagi-pagi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan karena ada kuasa darah Yesus yang menyucikan setiap kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya berkata dari Ibrani 10 ayat 19 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, relakanlah hatimu untuk diperbarui. Saat kita mengalami perjumpaan Kristus, bukan berarti lalu kita hidup lama kita masih kita pakai, enggak. Kita harus memiliki jalan lain. Kita harus berjalan bersama dengan bersama dengan Tuhan, bukan mengikuti keinginan jalan-jalan kita sendiri. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, jangan sama lagi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan tidak pedulikan masa lalumu. Mungkin masa lalumu seorang perampok, seorang pembunuh, penjahat kelas kakap dan lain sebagainya. Sepanjang engkau mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya mau diubahkan, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan setiap kita. Mungkin ada yang berkata, masa laluku baik. Masa lalu, tinggallah masa lalu. Sekarang adalah hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi hiduplah baru di dalam Tuhan. Ikuti tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat 23 dari kitab Ibrani berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mungkin saat kita berjalan bersama dengan Tuhan ada angin, ada badai dan lain sebagainya. Ada gelombang, tetap fokus mengarah kepada Yesus Tuhan yang memimpin hidup kita. Percayalah, kita pasti akan dapat mampu melalui setiap persoalan demi persoalan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada kisah tentang Petrus berjalan di atas air. Petrus ini satu-satunya orang yang bisa berjalan bersama dengan berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Karena Petrus mau mengikuti arahan Tuhan. Mau berjalan bersama dengan Tuhan. Memang benar kalau kita membaca di Alkitab, Petrus selalu dikatakan, hai engkau orang kurang yang beriman dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita membaca lebih dalam lagi, kita tahu hanya Petrus yang berjalan bersama dengan Tuhan dan bisa berjalan di atas air. Yang benar pada saat Petrus berjalan di atas air, karena Petrus tidak lagi fokus memandang kepada Yesus, apa yang terjadi? Kakinya mulai tenggelam. Dia mulai melihat persoalan, ada gelombang dan badai, sehingga hati Petrus takut. Saudara yang terkasih, pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun ada gelombang badai, jangan takut. Tetap arahkan hatimu kepada kasih dan kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Saudara yang terkasih, Petrus itu adalah seorang nelayan. Jadi sebenarnya Petrus itu sudah terbiasa
menghadapi gelombang badai di tengah lautan. Tapi kenapa Petrus pada saat berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat dia melangkah, dia dapat melangkah dengan tenang. Tapi begitu gelombang yang dia lihat, akhirnya Petrus pun mengalami ketakutan. Kadang-kadang kita sudah memiliki pengalaman, tapi kalau kita terlalu mengalami memandang kepada persoalan, tidak lagi memandang kepada Yesus, kita pun bisa takut. Oleh karena itu apapun hidup kita, persoalan boleh datang silih berganti, situasi dan kondisi boleh datang bermacam-macam persoalan. Jangan takut, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi banyak prediksi bahwa di tahun 2023 ini akan ada tekanan ekonomi, ada krisis dan lain sebagainya. Bahkan keadaan gempa dan lain sebagainya bisa saja menakutkan. Tapi saya ingin katakan, marilah berjalan bersama dengan Yesus. Dan kau akan menemui kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Masalah boleh datang silih berganti, keadaan boleh krisis dan lain sebagainya. Tapi saat kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ada fasilitas pertolongan dan perlindungan yang disediakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari tetap kita memandang kepada Tuhan dan jangan tinggalkan jalan-jalan Tuhan. Dan marilah kita, ayat 24 kitab Ibrani, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ingat saudara-saudara kita. Kalau ada yang lemah, mari kita tolong, kita bantu supaya saudara-saudara kita, kiri kanan kita, yang sudah bersama-sama mengikut Yesus untuk semakin dikuatkan, diteguhkan. Mungkin ada yang imannya lemah, bagian saudara, bagian setiap kita saling mengingatkan. Untuk kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan dengan sendirian saja. Tapi nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Untuk kita sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 25 berkata demikian. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat kita beribadah kepada Tuhan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu ada kasih dan kuasa Tuhan, ada nasihat, ada firman Tuhan yang disampaikan, ada firman Tuhan yang diberitakan. Dan firman itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu terang bagi jalan-jalan kita. Oleh karena itu jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin benar dalam pertemuan-pertemuan ibadah, mungkin kita ini ada teman atau ada jemaat yang lain yang mungkin kurang menyenangkan hidup kita. Ada persoalan, ada gesekan antara satu dengan yang lainnya. Tapi justru disitulah kita dapat untuk belajar saling menerima, saling mengasihi. Karena sesungguhnya kita ini sama seperti sepeda motor yang masuk di bengkel. Bukan hanya satu, sama-sama rusaknya sebenarnya, tapi sedang diperbarui oleh Tuhan. Saat kita mau datang beribadah bersama Tuhan, mungkin ada gesekan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi lewat adanya gesekan, ada perbedaan paham, di situ kita bisa belajar untuk saling menerima, mengasihi, agar kita tetap bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Doa dan harapan saya setiap kita, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan, mendapatkan fasilitas dalam menjalani tahun 2023 ini sampai kita bisa mengakhiri tahun 2023 ini, bahkan kita bisa melewati lagi untuk memasuki tahun-tahun yang akan kita lalui. Biarlah kasih dan anugerah berkat Allah menyertai setiap kita. Mari tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Pegang kasih kuasa Tuhan kuat-kuat. Dan imani dan percayalah kasih kuasa Tuhan yang akan menyertai kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami sehingga kami dapat menjalani tahun 2023 ini. Dari awal, pertengahan hingga kami pun dimampukan untuk mengakhiri, untuk memasuki tahun-tahun yang akan datang. Kiranya kekuatan, kesehatan dan berkat Allah menyertai setiap kami. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kami. Dan kami semua mau berjalan bersama dengan Tuhan. Janganlah Engkau membiarkan kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi biarlah Tuhan pimpin kami, pegang tangan kami untuk kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati. Sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang duka berikan penghiburan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Bawa kami dalam rancangan-Mu yang indah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, yang membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu boleh menghubungi di nomor layanan kami. Di layar televisi Anda ada nomor layanan kami di nomor 081325670259. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Selamat dari Natal, selamat dari Natal, selamat